hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Mbak Ibu Rosalia Olniwati. Dan selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom, shalom. Senang sekali ya kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam persekutuan doa melalui online Zoom ini. Mari saat ini kita mau saling menyapa pada teman-teman kita dengan melambaikan tangan. Halo. Yes. Dan memberikan senyum yang termanis. Karena pada malam hari ini Tuhan telah mempersatukan kita. Ya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyi satu pujian, kita mau bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka, saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersuka citalah. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Saat ini mari kita mau duduk dengan tenang, kita mau merenungkan atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan dalam Kristus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk malam ini kami boleh berkumpul lewat via Zoom ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bersekutu malam ini. Kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami, agar kami bisa menerima sabda-Mu di dalam hati kami, sehingga kami juga dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami juga mohon berkatilah internet dan wifi kami, dan hati kami, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh acara malam ini dari awal pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudaraku terkasih, mari kita saat ini mau menaikkan satu pujian. Kita mengungkapkan bahwa pertolongan Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan rasa syukur, diserahkan di unmute. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudari terkasih, juga bersama Pastor Fernando, Kepala Visum, itu semua adalah berkat dan rahmat daripada anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih buat seluruh tangan pemeliharaan-Mu,
penyertaan-Mu, kasih setiamu yang tak habis-habisnya bagi kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Bila mana kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih ya Bapa. Terima Ya kasih Bapa, kami Tuhan bersyukur. untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami, untuk kesehatan dan sukacita dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima Terima kasih ya Terima Bapa. kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima Terima Ya kasih ya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih karena hari ini banyak orang mengenang kewajiban untuk semakin memberikan kesempatan yang setara kepada wanita dalam perjuangan hidup ini untuk menghormati ciptaan-Mu dan untuk mempergunakan itu demi pembangunan dunia. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah ucapan syukur kami Bapa. Masih banyak di dalam hati kami, tapi Engkau Maha mengetahui. Bapa, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang sujud ke hadapan-Mu Bapa, mohon belas kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang tidak pantas di hadapan-Mu Bapa. Mohon belas kasih-Mu, Engkau Allah yang Maha Rahim. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kasihani kami orang berdosa. Bapa, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu untuk lebih dalam menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Bapa. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, kami ingin terbang bersama Engkau. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi Oh ya di da 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 ma da da sha da 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 oh ya da 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 ma da da sha da 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 oh baba 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 Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Akulah Allah, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Datanglah kepadaku, berserulah, maka engkau akan memperoleh. Tidak cukup dengan kata-kata, lakukanlah dengan perbuatan. biarlah hatimu bersorak-sorai, bermazmur, memuji dan memuliakan Tuhan. Maranatha, datanglah. Ikutlah aku, ikutlah salib yang kupasang bersamaku. Terasa akan ringan dan enak.
Janganlah takut, datanglah, mendekatlah kepadaku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Muliakanlah Tuhan Allahmu senantiasa. Mari semua anak-anakku, nyatakanlah isi hatimu. Berserulah kepadaku. Akulah Allahmu yang layak engkau sembah. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas lawatanmu pada malam hari ini. Terima kasih atas sapaanmu bagi kami anak-anakmu. Bapa yang baik, kami anak-anakmu ingin mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan Ibu Rosa. Kiranya Engkau urapi Ibu Rosa pada malam hari ini Bapa, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Dan juga mohon belas kasih-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Bukakan hati kami Bapa, arahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan sabda-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Bapa, anak-anak-Mu siap mendengarkan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Rosa. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu Rosa. Jelas, oke. Shalom, selamat malam Pastor. Selamat malam. Selamat malam Pak Surya ya. Selamat malam semua teman-teman. Wah, luar biasa. Malam hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara seiman saya dari PDKK Tuasebio. Saya senang sekali, saya pernah ke Tuasebio mungkin sudah lama ya, 2 tahun lalu mungkin ya. Masih offline ya, mungkin 2,5 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa, ada pastor datang loh ke PD-nya. Aduh, saya senang sekali pastor. Pastor luar biasa, tetap bersama dengan umat-umat yang dikasihinya. Dan malam hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah Tuhan penolong hidupku. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Rosalia Oniwati Tania Susanto. Cukup panjang ya. Saya dari PD PKK Santa Maria Immaculata Kalideres, tetapi itu anak dari Paroki Trinitas. Saya lahir dan dibesarkan di Paroki Trinitas. Saya aktif di sana sejak SMP dan sampai sekarang. Saya harus pindah ke Paroki SMI karena ada pemekaran. Jadi saya sekarang lokasinya ada di Paroki Santa Maria Immaculata Kalideres. Saya mempunyai 2 putra, Niko dan Christian. Satu umur 26, satu umur 20. Malam hari ini saya ingin men-sharingkan bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Baik dalam arti bahwa saya nggak punya masalah loh. Banyak banget masalah. Tetapi pada saat saya berjalan bersama Tuhan, semua masalah itu dapat saya lewati. Dan sekarang saya mengganti kata masalah itu menjadi satu tantangan hidup yang harus saya lewati.
Saya mau share screen ya. Tunggu sebentar. Share screen, lalu masuk ke sini. Lalu share. Oke. Apakah sudah kelihatan? Belum. Yes. Dah. Sudah. Sudah ya? Oke. Tema kita Tuhan penolong hidupku. Teman-teman terkasih, di dalam hidup kita pasti ada yang namanya problem. Saya mengalami itu dari sejak saya kecil sampai detik ini. Apa aja problem yang pernah saya lewati dan mungkin juga teman-teman pernah lewati. Yuk kita lihat. Waktu saya kecil, saya punya masalah dalam keluarga. Mungkin ada juga teman-teman di tempat sini yang mengalami. Saya juga punya masalah dengan sekolah, pekerjaan, keuangan, sakit penyakit, dan saat ini yang semua kita sedang hadapi adalah pandemik COVID-19. Dan saat ini juga saya sedang mempersiapkan hari tua saya. Keluarga. Sejak kecil, dari saya ingat saya SD kelas 1 ya. Saya sering dipukul sama koko saya. Sering dipukul. Dan itu berlanjut terus sampai dengan saya SMA. Jadi saya punya luka batin yang luar biasa. Teman-teman tahu apa cita-cita saya pada saat saya besar? Saya akan membalas dendam. Karena hari lepas hari, dia selalu menyakiti saya. Itu masalah yang saya hadapi sejak saya kecil. Tapi Tuhan itu baik. Keluarga saya tidak mengajarkan kekristenan. Papa saya Katolik sejak dia SMA. Tapi dia nggak pernah mengajarkan saya tentang Yesus. Dia hanya mengajarkan kalau Natal yuk ke gereja. Supaya saya dapat bingkisan Natal. Paskah saya ke gereja. Supaya saya dapat telur Paskah. Saya punya panutan, orang yang sangat saya cintai. Adalah Pastor Karl Stadinger SJ. Seorang pastor Belanda yang dulu ada di Stella Maris Jembatan 3. Satu hal yang saya syukuri, mungkin papa saya tidak mendidik saya dengan kekristenan, tetapi dia memasukkan saya di sekolah Katolik Tarakanita sejak saya TK. Itulah cara Tuhan memakai papa saya memasukkan saya sekolah di sana. Dan saya ketemu pastor ini yang selalu penuh kasih. Nah, pastor ini mengajarkan banyak hal tentang kasih sayang, sedangkan saya bergumul, saya tidak merasakan kasih sayang dalam keluarga saya. Itu yang terusnya pada akhirnya membuat saya suatu saat SMA kelas 2, saya dibaptis. Meskipun saya mendengar Yesus sejak saya kecil, karena pergumulan yang begitu dahsyat. Lalu masalah berikutnya, sekolah. Di sekolah, saya juga dulu sering kalau bahasa Indonesia bilang dirundung ya, dibully. Saya dibilang anak desa, karena saya ke sekolah selalu dengan sepeda. Dan saya disekolahkan di sekolah yang favorit dan cukup mahal. Tetapi orang tua saya berjuang saat itu. Lalu dalam masalah pekerjaan, saya juga mengalami. Pada saat saya bekerja di suatu bank swasta, saya harus melakukan markup. Kalau tidak, wah, saya cuma bawahan yang disuruh-suruh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong saya. Suara hati. Di dalam keuangan, sepanjang hidup saya mengalami. Karena papa saya sakit dan tidak bisa bekerja lagi, saya harus menyekolahkan 2 adik saya.
Dan yang paling luar biasa harus saya lewati pada saat saya menikah, saya punya anak pertama namanya Niko. Dia kena virus otak, ensefalitis, di mana seluruh panca indera tidak berfungsi. Dari saya kecil sampai saya besar, saya punya begitu banyak tantangan hidup. Saya bisa melewati. Pada saat anak saya Niko sakit kena virus otak, disitulah saya rebah. Saya benar-benar seperti menyerah. Dulu pada saat saya melewati berbagai tantangan, saya masih berpikir saya mampu. Saya tahu saya bisa melewati. Saya merasa saya bisa melewati. Saya menyertakan Tuhan, ya. Tetapi berapa porsinya Tuhan? Saya merasa saya mampu. Saya lebih bersandar kepada pendirian saya sendiri. Tapi pada saat Niko harus menderita virus otak, begitu lama, 4 tahun, panca indera tidak berfungsi, dia lumpuh total. Di situ saya menjerit, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau di mana? Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sejak dulu saya sudah ikut persekutuan doa. Tahun 85 di Trinitas. Masih sedikit sekali. Saat itu saya masih OMK. Saya sudah membaca firman Tuhan. Saya tahu Tuhan itu baik. Tetapi saya masih lebih mengandalkan diri saya sendiri. Saya berdoa, yes saya berdoa. Saya aktif di gereja, ya saya aktif di gereja. Saya ikut choir, saya jadi lektor, jadi komentator, semua saya ikuti. Tetapi ternyata Tuhan ingin saya melakukan segala apapun pelayanan saya dengan hati yang penuh cinta. Itu yang dulu belum saya miliki 100%. Pada saat anak saya sakit, saya bilang, Tuhan, saya menyerah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena seluruh dokter yang kami datangi tidak berkata tidak bisa disembuhkan. Di sini saya bergantung kepada Tuhan dalam segala hal 100%. Karena saya tidak tahu lagi berbuat apa. Saya berdoa. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dulu saya berdoa, ya saya berdoa. Tetapi berdoa dengan mulut. Berdoa dengan pikiran. Tetapi sekarang saat peristiwa ini terjadi, saya berdoa dengan segenap hati, jiwa, raga, cinta, dan akal budi saya. Semua saya serahkan. Meskipun dalam keadaan sulit, saya belajar bersyukur. Bersyukur pada saat kita punya segala sesuatu. Pada saat kita sehat, sangat mudah diucapkan dari mulut. Tapi bagaimana saat saya harus bersyukur, saya melihat anak saya tergeletak seperti mayat hidup. Tapi saya belajar. Terus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan hari ini. Sehari cukuplah untuk sehari. Terus saya bersyukur di dalam doa. Dikatakan di ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran saya, memelihara hati saya dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Dan itu sangat terbukti. Damai itu saya dapat. Apakah anak saya sudah baik? Belum. Tetapi saya sudah mendapatkan damai. Damai yang tidak
diberikan oleh dunia yang hanya saya dapatkan di dalam Yesus. Dari manakah pertolongan saya? Mazmur 121 ayat 1 sampai, ini saya singkat ya, sampai 3 aja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Ayat ini menjadi ayat pegangan saya. Pertolongan saya ialah Tuhan. Pertolongan saya ialah Tuhan. Tuhan, Yesus setia. Lagu itu dikirimkan waktu itu anak saya sakit 24 September tahun 98. Waktu itu belum ngetren CD-CD ya, jadi saya dikirimin oleh seorang teman dari Kelapa Gading, dikirim paket kaset yang nyanyi itu adalah Ervina, penyanyi dari Surabaya ya, kalau yang angkatan saya pasti kenal, dan lagunya Tuhan Yesus Setia. Itu lagu saya puter setiap hari bertahun-tahun. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Itu benar-benar saya mendapat kekuatan. Sampai detik ini kalau saya menyanyikan lagu itu saya merinding. Saya merasakan Tuhan begitu dekat. Apapun yang terjadi, saya tidak akan dibiarkan untuk goyah. Karena Tuhan menyertai saya. Yesus menyertai saya. Di dalam mohon kesembuhan, bolak-balik masuk rumah sakit, bertemu orang, fisioterapi. Ada lagu yang luar biasa yang saya dapatkan. Saya senang nyanyi. Saya background-nya guru sekolah minggu. Saya ngajar dulu Bina Iman anak-anak, lalu saya ngajar Bina Iman remaja. Saya suka sekali nyanyi. Lalu saya terus membina OMK, PD OMKK. Ada lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Setiap hari pada saat saya sedih, air mata turun, saya selalu bilang, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Saya coba semua. Saya minta hikmat Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Terapi seminggu 3 kali ke harapan kita. Saya kasih anak saya makan ayam darah, ayam yang belum pernah bertelur ya, ayam perempuan yang belum pernah bertelur yang saya tim setiap hari selama 2 tahun. Saya nggak mau menyerah. Karena apa? Ayat ini mengingatkan saya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya nggak boleh cari pertolongan di tempat lain. Karena pada saat itu banyak sekali orang yang membisikkan kepada saya. Wah, ini kutukan. Wah, kamu pernah buat dosa apa di masa lalu sehingga anak kamu jadi seperti ini. Dan yang luar biasa, yang mengatakan itulah orang-orang yang ke gereja juga. Ada yang mengusulkan saya untuk pergi ke orang pinter. Teman-teman tahu, saya sempat hampir jatuh. Pergi ke orang pinter. Tetapi lewat seorang teman yang sudah 20 tahun tidak pernah berjumpa, dia mencari saya, dia menelpon saya cuman berkata seperti ini. Saya cuma mau menyampaikan kepada kamu, apapun yang terjadi, hanya Yesus yang menjadi kekuatan. Waduh, saya seperti ditampar. Bayangkan, orang yang tidak bertemu saya 20 tahun, dia bisa menelpon saya, dia mencari saya hanya untuk berkata seperti itu. Itulah Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kok jatuh ke dalam pencobaan kebahagiaan? Ayat ini dulu saya gumuli.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Teman-teman terkasih, peristiwa yang menimpa hidup saya, dari saya kecil sampai saya besar, koko saya pukulin saya belajar bela diri 3 tahun dengan cita-cita suatu saat saya akan membalas dendam. Kalau bisa, mati dia di tangan saya. Lalu anak saya sakit. Setelah saya melewati semua itu, saya mengerti apa arti. Anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Semua peristiwa hidup di dalam hidup saya yang telah saya lewati, ternyata Tuhan hanya ingin saya bahagia dan diselamatkan. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa ini, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Pilihan di tangan kita, mau tetap ikut Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tantangan hidup begitu banyak, dari yang ringan sampai yang berat saya lewati. Meskipun dengan air mata, jatuh bangun, hari ini saya marah kepada Tuhan. Besok saya bersyukur kepada Tuhan. Besok saya marah lagi sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Tetapi satu hal, di dalam kesal saya, di dalam marah saya, di dalam sedih saya, di dalam kekecewaan saya, satu hal yang tidak boleh dilupakan. Nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Berdoa, berdoa, berdoa. Ada kemarahan? Ada kemarahan. Kenapa saya punya kokoh seperti itu? Jahat benar. Saya marah, marah. Bahkan sudah ada bibit kebencian. Tetapi di dalam kemarahan saya berdoa. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Tuhan membentuk saya lewat penganiayaan. Tuhan membentuk saya lewat sakit penyakit. Mama saya pernah stroke, masuk ICU. Anak saya pernah masuk ICU. Puji nama Tuhan. Jatuh bangun bersama Tuhan, kita pasti bisa. Setiap hari saya selalu bersyukur Tuhan, bersyukur. Terutama di dalam pandemik ini. Baru 2 minggu yang lalu, anak saya yang besar Niko, yang dulu pernah sakit, kena DBD. Gejala DBD hampir sama dengan COVID-19. Saya bertelut di dalam doa, pujian penyembahan. Tuhan tolong, saya tidak mau ke rumah sakit. Bagaimana ini? Jadi kami ke dokter, dokternya pakai online. Semua pakai telepon dan pakai WhatsApp. Trombosit sudah turun. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya sangat sedih. Tuhan tahu dalam situasi seperti ini harus ke rumah sakit. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Saya berdoa pagi, siang, malam. Saya berdoa. Persis seperti yang saya lakukan pada saat dulu Niko sakit lumpuh. Saya minta maaf sama Tuhan. Maaf ya Tuhan, pagi, siang, malam saya akan terus gempur dengan doa. Saya akan berpuasa terus. Mukjizat terjadi. Meskipun trombosit turun, panas anak saya hari keempat, semua normal. 37, 36,5 terus normal. Saya minta izin untuk tidak masuk rumah sakit dengan dokter. Dokter bilang, boleh ibu, tapi tiap hari harus periksa trombosit ke cek darah. Oke. Tiap hari berdoa, tiap jam periksa panas suhu tubuh. Mukjizat terjadi. Anak saya berangsur-angsur pulih tanpa infus. Cairan terus saya berikan. Obat-obat tradisional ya, saya orang kampung, jadi saya kasih dia tuh jus daun pepaya, saya kasih dia angkak, saya kasih dia jus jambu, saya kasih lagi jus beet,
Puji Tuhan anak saya mau dan semua bisa dilewati. Poinnya adalah ketekunan. Tuhan mendidik saya lewat berbagai hal untuk saya bertekun di dalam Dia. Doa. Orang Katolik itu kaya sekali dengan doa. Doa rosario, novena, bisa juga dengan doa spontan. Bahkan masa pandemik ini, satu hal yang sangat menguntungkan dan saya syukuri adalah salah satunya bisa misa setiap hari. Bisa mendengarkan homili para romo di mana saja. Dan pujian syukur PDKK saya bisa ikut juga di mana saja. Satu hal yang jangan dilupakan. Sebagai orang yang terlibat di dalam komunitas persekutuan doa. Puji nama Tuhan. Dalam pujian syukur, penyembahan, yang bisa bahasa roh, yuk bahasa roh. Lakukan itu setiap hari, bukan hanya saat di PD. Begitu pula membaca firman. Saya ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan kita harus doa dan baca firman setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, jadi kalau teman-teman dan saya mau bertumbuh, kita harus baca kitab suci setiap hari. Karena berdoa saja tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Pengalaman saya, doa hanya seringkali dari pikiran saya sendiri. Dari mulut saya, bahkan doanya bentuknya laporan pandangan mata. Udah ngantuk malam-malam. Doa, Tuhan udah ngantuk, jadi doanya salah-salah. Tidak mengizinkan Tuhan berbicara, kita bicara sendiri. Tapi dengan membaca kitab suci, saya bisa mendengar suara Tuhan. Saya bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dari diri saya. Dan bukan hanya sekedar membaca, tapi yuk kita renungkan setiap hari siang dan malam. Apa ya maksud Tuhan untuk ayat ini buat saya? Apa yang dimaksud? Anggap sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Loh, orang jatuh ke pencobaan kok nggak enak, kok disuruh bahagia? Sekarang saya mengerti. Yang dulu pernah saya berkata, saat hidup saya harus sengsara, saat saya dibully oleh teman-teman, saat anak saya sakit, saya bilang itu dulu bencana. Tetapi saya sekarang dapat berkata, itu adalah rahmat Tuhan yang sangat besar. Karena yang terpenting, Tuhan ingin saya diselamatkan. Bukan hanya saya, suami, anak-anak, adik-adik saya. Dengan melewati berbagai hal. Pada saat Niko sakit, seluruh keluarga besar saya sangat kompak. Setiap hari kita berdoa. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Semua bertekun di dalam firman. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Tadi pencobaan dibilang suatu kebahagiaan. Disuruh bermegah di dalam kesengsaraan. Apa artinya? Bermegah di dalam kesengsaraan. Ini saya alami. Pada saat saya sengsara. Saya pandang salib Yesus. Wajah Yesus yang penuh darah. Saya melihat bahwa Yesus penderitaannya jauh lebih besar dari penderitaan saya. Tidak ada seujung kuku. Saya persembahkan. Tuhan, saya ambil bagian. Di dalam kesengsaraan saya persembahkan. Saya tetap mau bermegah. Bahwa di dalam kesengsaraan ini,
saya menjadi lebih mengerti penebusan yang Kau lakukan. Dan di dalam kesengsaraan itu membuat saya lebih lagi bertekun di dalam doa, lebih lagi adorasi, lebih lagi untuk novena, lebih lagi bertekun di dalam membaca firman dan merenungkan siang dan malam. Dan kembali, ketekunan berdoa, ketekunan membaca firman, membuat kita tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan kita, fokus pada pengharapan, bukan pada penderitaan kita. Fokus kepada Yesus, Sang Penebus. Lihat salib. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ikut Emmaus Journey. Ini tahun kelima saya jadi fasilitator. Pada saat harus membawakan 7 Last Word, itu adalah saat-saat Tuhan mengingatkan saya kembali. Saya mencintai engkau. Lihat salib. Lihat, ada pengharapan di dalam kesengsaraan. Salib Kristus. Ada kemenangan. Maut dikalahkan. Saya, teman-teman semua, diselamatkan. Di dalam setiap peristiwa hidup, Tuhan ingatkan. 6 Mei 2019. Saya ngantuk, saya nyetir, macet, tapi agak jalan ya. Maksudnya ramai, tapi nggak macet banget. Pokoknya entar berhenti tapi jalan. Di satu titik di daerah Cipondo, mobil saya meluncur menabrak truk yang semuanya dari besi. Mobil saya kecil loh, Ayla. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu semua orang teriak, mobil ngebul. Satu hal yang Tuhan ingatkan, saya berdoa. Saya tidak lecet sama sekali. Mobil saya yang udah ngebul keluar asap pun tidak apa-apa. Hanya tempat air yang pecah, kena mesin jadi ngebul. Saya merenungkan peristiwa itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya harus tugas menjadi dirigen untuk pernikahan. Saya udah gemeteran. Saya duduk diam, saya berdoa. Yang saya dapat apa? Setiap hari saya berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada para malaikat agung. Malaikat Mikael, Gabriel, Rafael saya sebut. Bala tentara surga yang selalu menjaga saya dan keluarga. Saya lupa sebut malaikat pelindung saya. Sekarang saya doa, saya tambahin. Pada saat itu saya tiba-tiba teringat. Malaikat pelindung saya menjaga saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Saya tambahkan di dalam doa saya, malaikat pelindung saya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia udah tahan uji, dia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada yang mengasihi dia. Teman-teman, Niko dengan keajaiban Tuhan, dengan kasih Tuhan, kami melalui tahun ke tahun, 4 tahun sejak peristiwa 24 September 98, dia bisa kembali berjalan. Agustus 2022, dia kembali bisa melihat dengan normal. Dulu cuma 40%. Dia sempat bisu selama 5 bulan.
Dia harus melewati terapi yang panjang selama 4 tahun. Untuk terapi wicara, terapi fisioterapi, harus pedagogi, terapi, segala macam terapi. Teman-teman tahu, saat ini di usia ke-26, Niko sudah menjalankan usaha laundry, Niko sudah bisa naik motor sendiri, Niko bisa melakukan banyak hal. Si lumpuh itu sudah berjalan. Dulu melihat cuma 40%. Lihat kuasa Tuhan. Bertahan dalam pencobaan. Dan Niko bertumbuh menjadi pendoa. Setiap hari tadi waktu saya mau membawakan firman, saya turun ke bawah, dia lagi setel YouTube. Dia nonton Romo Bayu, dia dengerin Romo Abbas, dia dengerin Romo Antonius Rajabana. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Karena di dalam sakitnya begitu banyak orang yang datang berdoa untuk dia. Begitu banyak firman Tuhan yang ditabur di kepalanya. Dia tidak sekolah, ya. Dia hanya sekolah belajar sendiri dulu sama Kak Seto sampai kelas 6 SD. Selebihnya belajar sendiri bersama saya dan adiknya. Tetapi Niko selalu membaca firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Dan koko saya, yang dulu begitu jahat sama saya. Sekarang hubungan kami sudah luar biasa. Tahun 1995 kami dipulihkan. Teman-teman tahu, 7 kali saya retret luka batin untuk bisa mengampuni dia. Pada saat saya melepaskan pengampunan, semua menjadi bahagia. Dan hubungan kami sangat-sangat baik. Kami sangat akrab. Apapun yang terjadi, Tuhan penolong hidup kita. Jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan. Sekalipun di dalam kemarahan, sekalipun saat ini saya merasakan kebencian, saya kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena pada saat kita meninggalkan Tuhan, selesai hidup kita. Habis. Tidak pernah ada damai yang bisa kita dapatkan dari dunia. Itu semua sementara dan semu. Tidak ada sukacita yang bisa mendalam sampai ke relung hati yang kita dapatkan dari dunia. Semua hanya bisa kita dapatkan kalau kita tenggelam di dalam kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apapun yang terjadi, masalah keuangan. Saat ini anak saya yang kecil, belum kuliah. Dia sempat kuliah di Hong Kong, pulang. Karena kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan di sana. Pada saat mau daftar kuliah terjadi begitu banyak masalah selama pandemi. Tapi saya berdoa setiap hari. Kami koronka, kami novena, kami rosario setiap hari. Saya tahu Tuhan akan membukakan jalan dengan caranya sendiri yang tidak saya mengerti. Sudah mau berangkat ke Jerman, nggak jadi gara-gara kurang 1 dokumen. Dan besok hari Rabu, dia akan ada wawancara untuk kuliah di Tohoku University di Jepang. Saya berdoa setiap hari bersama keluarga, supaya Tuhan mengizinkan dia diterima dengan mendapat beasiswa. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan putuskan, saya tahu itu yang terbaik buat keluarga kami. Pada saat saya berserah kepada Tuhan, pada saat saya meletakkan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup saya, kekhawatiran berkurang, bahkan hilang. Ketakutan berkurang, walaupun belum 100% ya. Tetap, lagi pandemik gini, oh jangan ke sini, oh jangan ke situ, tetap. Karena kita juga harus berusaha untuk menghindari daerah-daerah yang memang kalau kita tidak perlu. Teman-teman,
Ini pengalaman hidup saya. Di mana kasih Tuhan itu nyata. Dan bila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan itu Sang Maha Hadir. Meskipun seringkali kita sadar atau tidak sadar Tuhan hadir, Tuhan selalu hadir. Yang sering terjadi saya dan juga mungkin beberapa orang lupa bahwa Tuhan hadir. Suka pakai pengertian sendiri. Mari mulai hari ini kita taruh Tuhan yang nomor 1. Dan kita ikuti apa kata Tuhan. Kita minta hikmat yang dari atas. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Dan semua kita temukan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita. Penuntun bagi kaki kita. Supaya kita tidak terjatuh. Itu polisi tidur saya. Supaya saya bisa ngerem pada saat saya mulai melaju. Saya ketemu firman hari ini. Oh ya, Tuhan ingatkan saya. Setiap hari Tuhan ingatkan kita. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang menjadi idola saya adalah Bunda Maria. Bunda yang begitu setia, taat, tidak pernah komplain, menyimpan semua di dalam hatinya. Begitu banyak kesengsaraan yang harus dia lewati, tapi dia percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dia lewati. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menolong dalam hidup teman-teman dan saya. Seringkali mungkin kita tidak sadar. Di saat sedih, di saat susah, di saat merasa kecewa, di saat dilukai, saya hanya berkata di dalam hati saya, Tuhan kasihani saya. Yesus kasihani saya. Yesus kasihani saya. Yesus, kaulah andalanku. Yesus, kaulah andalanku. Yesus, kaulah andalanku. Pak Surya, apakah waktu saya sudah habis atau masih ada? Masih boleh. Oke. Persilakan. Saya mau sharing sedikit lagi. Ada satu peristiwa dahsyat dalam hidup saya. Saya sejak SMP, saya pendaki gunung. Saya suka sekali naik gunung. Dengan tanda kutip, saya suka sekali olahraga yang ekstrim. Sampai di usia saya sekarang, terakhir 2017 ya, saya masih arung jeram. Seluruh keluarga saya, adik-adik saya juga pendaki gunung. Kami kalau lebaran, libur panjang, kami camping. Walaupun mungkin saya punya keponakan yang masih umur 2 tahun, setahun kami camping. Kami udah terbiasa dengan alam. Suatu kali, saya ingat 9 Maret 2017, kami arung jeram. Apa yang terjadi? Saya satu perahu, di depan adik saya yang laki dengan ipar saya, di tengah anak saya Dennis, dengan keponakan saya Filipo, di belakang saya dan suami saya. Lalu ada pemandu. Kami satu bus dengan Mutri Pala, Mudika pencinta alam dari Paroki Trinitas. Kami ambil yang 14 km, dan kali itu jeramnya luar biasa, deras sekali. Saya sekeluarga, saya sempat bilang dengan teman-teman panitia, kami jangan sekeluarga. Mereka bilang nggak apa-apa, sekeluarga lebih seru lagi biar tambah kompak, katanya ngedayung. Ya, oke. Pada kilometer kelima terjadi kecelakaan di mana saya
perahunya terbalik. Kami masuk di dalam sungai itu juga ada kayak apa bilangnya ya? Kalau di laut ada palung laut ya, ada palung sungai. Masuk ke dalam jeram dan saya masuk ketutup dengan perahu dengan anak saya Denis. Apa yang terjadi? Saya kebawa air, suami saya bisa diselamatkan, ipar saya semua ponakan saya, mereka langsung tertolong. Saya dengan Denis tertutup. Pada saat tertutup, saya cuma teringat peristiwa terakhir, saya semua berteriak, perahu terbalik. Lalu saya lupa apa yang terjadi. Sampai tiba-tiba, pada saat saya sadar, saya ada di dalam air dengan posisi sedang berdoa. Tangan dikatupkan di depan dada, saya buka mata. Saya ada di mana? Saya tetap bernafas seperti biasa. Saya ada di mana? Lalu pada saat saya menyadari di depan ada gelembung-gelembung di depan, saya kaget. Terakhir saya dengar perahu terbalik. Waduh, saya ada di dalam sungai nih. Pada saat saya menyadari saya ada di dalam sungai, tadi saya nggak apa-apa loh. Tenang sekali. Tiba-tiba tangan saya langsung bergerak dan saya tenggelam tambah dalam. Pada saat saya tenggelam, apa yang terjadi? Ada suara di telinga saya yang berkata, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Terus menerus. Suara itu benar-benar masuk ke telinga saya, masuk ke pikiran saya, masuk ke hati saya tertanam. Lalu saya diam. Saya tenang. Saya sempat berpikir, suara siapakah itu? Tiba-tiba teringat, saya lupa ayatnya di mana. Tetapi saya tahu Yesus waktu meredakan badai. Saya langsung, wah, Roh Kudus menolong saya. Saya diam, saya tenang. Tapi teman-teman tahu, saya jalan terus loh karena air kan. Di atasnya ketutup dengan perahu warna orange. Pada saat saya diam, tenanglah, saya langsung bisa bernapas kembali. Lalu saya kepala saya tersembul keluar. Tersembul di atas, lalu saya mulai goyang lagi tangan saya karena saya panik juga kan di dalam air. Masuk lagi ke dalam, ada suara lagi, diam, tenanglah, diam, tenanglah. Langsung saya benar-benar tenang, diam, menyembul lagi di atas air. Saya nafas pelan-pelan, lalu saya melihat kenapa langit warnanya orange. Ada suara yang berkata kepada saya, itu perahu. Terus saya berbicara, bagaimana saya keluar dari perahu ini? Saya dibimbing. Kamu cari sisi perahu, kamu menenggelamkan sedikit, setelah ada sisi perahu kamu pegang, kamu keluar. Dan itu saya lakukan dan saya keluar. Dan saya benar keluar dan saya melihat langit, melihat pohon, dan saya baru lihat saya ada di sungai yang besar. Tetap jalan terus. Di situ saya belum merasakan bahwa kaki saya sudah pecah dan berdarah. Karena kena batu-batu. Pada saat saya nengok, saya melihat anak saya 5 meter di belakang saya sedang berjuang. Saya cuma katakan, Denis, panggil Tuhan Yesus. Bilang, Yesus, tolong Denis. Yesus, tolong. Mama minta maaf, Mama gak bisa tolong kamu. Karena kami di bawah air. Denis langsung bilang, iya Mama. Dia berdoa. Lalu, saya ke bawah air. Saya nonton film Indiana Jones. Oh, saya suka nonton film survival kan. Saya harus ke tepi. Mengarahkan diri ke tepi harus ambil ranting-ranting. Ternyata nggak ada pohon yang jatuh. Ada ranting. Ranting saya pegang. Tahu yang terjadi, semua ranting kecabut. Di situ saya belajar satu hal. Kekuatan air maha dahsyat. Lalu, ada lagi yang berkata di telinga saya, tabrakan dirimu ke batu. Saya bingung. Kok saya disuruh nabrakin batu besar yang ada di depan? Tapi saya udah gak bisa komplain. Pasti itu suara Tuhan. Saya tabrakin, saya peluk. Dan air mencongkel saya dari berbagai sisi. Saya keluar lagi ke bawah air. Tabrakan lagi ke batu. 3 kali saya mentabrakan diri ke batu, ada tim yang akhirnya bisa menolong. Dan pada saat bisa menolong, saya bisa diambil, tapi saya nggak bisa
naik ke perahu. Karena bobot saya berat, penuh dengan air. Kalau perahu, saya nggak bisa berhadapan dengan perahu. Saya harus punggung saya yang harus perahu. Mereka tarik, saya punya pelampung, dicelupin di air, saya ditarik baru bisa. Tapi saya nggak bisa balik badan. Saya udah pegangan perahu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya cuma bilang begini, Yesus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Tiba-tiba saya bisa berbalik dan saya bisa ditolong. Saya cuma mau katakan begini. Pada saat kita membaca firman, kita merenungkan firman itu. Di saat-saat yang genting, saya mendapatkan di kepala saya, di pikiran saya, di hati saya, firman Tuhan. Kalau saya nggak baca firman, mungkin pada saat kecelakaan itu terjadi, yang ada di kepala saya apa? Mati saya, mati saya, mati saya. Karena nggak ada yang nolong. Seluas mata memandang, saya cuma melihat air, hutan, dan sungai. Nggak ada yang menolong. Sampai saya menabrakkan diri ke batu besar yang ada di atas, batu-batu besar yang ada nongol di sungai. Ketiga kali saya baru ada perahu. Jadi kuasa firman Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Sejak itu saya lebih lagi membaca firman Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah hidup kita, tantangan hidup kita, jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Dahsyat luar biasa. Banyak hal terjadi, tetapi saya percaya pada akhirnya kita akan berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Kemuliaan menuju kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Firman-Nya dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Luar biasa. Sampai kapanpun, mukjizat Tuhan tetap ada. Yang penting, ingat Tuhan penolong. Saya penolong, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, meskipun tantangan hidup kami banyak, masalah keluarga, sakit penyakit, COVID-19, keuangan, mungkin sekolah anak kami Tuhan, mungkin pekerjaan kami, usaha kami, tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Apapun yang terjadi Tuhan, saat kami sedih, kecewa, kami marah, kami merasa dijolimi, kami merasa tidak adil, kami tetap mau datang kepadamu di dalam doa dan ucapan syukur. Kami mau nyatakan semuanya di dalam nama Tuhan dengan doa kami. Dan kami juga ingin mengenal Engkau, belajar mencintai Engkau lebih lagi lewat firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Sangat baik, teramat baik bagi kami. Berikan kami kekuatan-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami terus. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu. Izinkan kami untuk selalu bersatu dengan-Mu. Memeluk-Mu setiap hari. Dan biar kami hidup tenggelam di dalam kasih-Mu. Biar perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, sikap hati kami Tuhan. Mencerminkan Kristus yang hidup. Biar nama-Mu semakin dimuliakan. Kerajaan-Mu semakin diperluas. Sehingga begitu banyak orang yang datang kepadamu diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan. Untuk persekutuan doa. Tuasebio. Kuasa kasih Allah turun semua. Atas pengurus PD ini Tuhan. Pastor Tuhan. Berikan kesehatan, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pakai mereka dengan luar biasa. Untuk membawa setiap umat-Mu datang kepadamu. Kami mau berdoa, semoga persekutuan doa ini terus maju Tuhan. Kompak, bersatu hati, melayani Tuhan. Melayani umat Tuhan. Umat yang dipercayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin yang saat ini merasa jauh daripada-Mu, ingatkan mereka Tuhan. Biar Allah yang kudus datang
memberikan curahan, urapan yang baru, sehingga setiap hati mau datang kepada Tuhan. Mungkin yang saat ini merasakan kesedihan, Tuhan berikan kegembiraan. Yang terluka, Tuhan balut hatinya. Karena di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sangat baik, teramat baik. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi. Terpujilah namamu selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan malam ini yang sungguh meneguhkan kami Tuhan. Ketika kami datang, kami berseru pada Engkau Tuhan, karena Engkaulah penolong hidup kami. Kami berserah seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati Ibu Rosalia beserta keluarganya Tuhan. Untuk Niko Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau beri kesehatan yang baik, Engkau juga berkati setiap usahanya Tuhan. Dan juga buka untuk Dennis Tuhan, apapun yang dicita-citakan Engkau jadikan semuanya sesuai dengan harapan Dennis Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang baik kepada seluruh keluarga Ibu Rosa Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai keluarga Ibu Rosalia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Kita mau katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berpindah. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, bagi Engkau tidak ada mustahil Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau naikkan wujud-wujud doa permohonan kami Tuhan dengan perantaraan Tuhan Yesus. Kepada Bapak Ibu yang ingin naikkan wujud-wujud doa, kami persilakan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk pastor dan suster di paroki kami. Kiranya Bapak senantiasa memberikan kesehatan kepada para pastor dan para suster di paroki kami. Berikan sukacita dan berikan perlindungan dari virus COVID-19. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami doa ya Tuhan. kami ya Tuhan. ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi kami anak-anak-Mu yang berkumpul pada malam hari ini Bapa. Biarlah Engkau senantiasa Bapa memberikan hati yang senantiasa rindu akan Engkau Bapa. Berikanlah kami hati yang percaya hanya Engkaulah Allah yang boleh menyelamatkan kami. Hanya Engkau Allah yang menolong kami. Izinkan kami Bapa untuk senantiasa rindu akan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa doa kami. ya Tuhan. Ya Allah Bapa, Bapa di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk Ci Ayen yang pada hari Kamis yang lalu telah melakukan tindakan lumbai fungsi, yaitu pengambilan cairan di otak melalui tulang belakang. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, untuk Ci Ayen, agar mujizat pemulihan kesembuhan boleh terjadi pada Ci Ayen. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Kabulkanlah kami ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Melisa anakmu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menyembuhkan penyakit epilepsinya ya Tuhan. Dan juga selalu hadir di dalam hatinya, membawa dia damai dan sukacita yang penuh di hari-hari hidupnya. Dan juga diberi kekuatan bagi orang tua yang mendampinginya. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah dan dapat menyembuhkan Melisa dan memberi yang terbaik untuknya. Dan juga kami mau berdoa untuk Ibu Rita yang kakinya selalu sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkannya ya Tuhan. Itulah doa-doa kami. Kami mohon. Kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini Engkau telah memperlihatkan kepada kami betapa kuasa-Mu begitu besar, kasih-Mu, uluran tangan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, dengan yang dialami oleh Ibu Rosalia ini, kami bisa melihat betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami untuk semakin kuat imannya, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal kuasa-Mu, mengenal betapa Engkau dengan kasih-Mu yang setia selalu menolong setiap orang yang berseru padamu, yang tak habis-habisnya. Biarlah Tuhan, dengan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Rosalia, kami semua boleh semakin Kau sadarkan, kami semua boleh semakin Kau ajak, Kau pimpin, Kau bimbing untuk semakin mendekat lagi kepadamu, semakin tekun lagi membaca firman, berdoa, semakin tekun lagi memuji menyembah-Mu, agar kami boleh semakin menyatu dengan Engkau, sehingga hari-hari kami boleh kami melihat mujizat setiap hari, tangan pemeliharaan-Mu yang tak pernah berhenti, dan kuasa-Mu lah, di dalam genggaman-Mu lah kami sampai hari itu. Itulah doa-doa kami Tuhan, kami mohon bagi kami semua yang mendengar kesaksian ini, biar kami semua boleh mengalaminya dan mendapatkan hikmatnya, serta semakin percaya lagi kepadamu. Karena hanya dengan percaya, barulah kami bisa semakin mencari wajah-Mu. Tanamkan terus Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk para petugas medis yang saat ini masih berjuang mengobati pasien COVID. Berikanlah mereka kekuatan, perlindungan dari virus COVID-19, dan juga untuk para lansia, para suster, pastor yang sudah divaksin, berikanlah mereka
kekuatan, dan perlindungan terhadap virus COVID-19 untuk keluarga yang ditinggalkan karena COVID. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mama kami yang saat ini Bapa. Mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan kesembuhan juga, dan berikan juga kesabaran bagi kami anak-anaknya di dalam merawatnya. Biarlah Engkau senantiasa Bapa memberikan roh sukacita bagi mama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Chan Wiko yang esok hari, tepat 7 hari, Engkau panggil. Kiranya Bapak Engkau ampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan berikanlah Bapak Chan Wiko kehidupan kekal di surga. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Johanna Chandra, Bapak Benediktus Tan Bian Un, Ibu Benedikta Tan Gin Hua, Bapak Pui Sihien, Mama Susi dan Susien, Papa Yanti, Papa dan Papa Mertua Rufina, Yohanes Tam Teksun, Ibu Helena Waro, Ibu Margaret Betty Wijaya, dan seluruh umat-Mu yang sudah Engkau panggil, baik karena sakit biasa ataupun karena COVID. Kiranya Bapa di surga, mohon belas kasih-Mu, berikanlah mereka pengampunan, dan berikanlah mereka kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Bapak Egi Manjaya yang arwahnya telah berpulang. Biar kiranya Kau terima dia di sisi-Mu serta memberikan yang terbaik kepadanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Stephen Surya yang saat ini masih menjalani pengobatan karena sensornya Bapak. Kiranya segala pengobatan yang dilakukan, segala kemoterapi atau apapun yang disarankan oleh dokter boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, dan boleh diberikan mukjizat pemulihan dan kesembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkan Doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan masing-masing, mari kita renung sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, itu semua ujung-ujung doa permohonan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, mungkin masih ada yang di dalam hati yang tidak disampaikan untuk Engkau yang tahu Tuhan. Kiranya kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, yang Engkau kabulkan seluruh kehendak rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam ini di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji, menyembah Engkau, terlebih lagi mendengar sabda-Mu Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami bukan menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berpisah satu sama lain, kira damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Dan untuk doa berkat kami mohon kepada Pastor Fernando. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Dan semoga Tuhan memberikan kepada kita ketekunan, bahkan pengharapan yang Dia mau tanam ke dalam kehidupan kita demi kemuliaan. Dan Allah memberkati kita semua, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Pada kasih malam hari Pastor, ini. terima kasih Bu Rosalia. Mari dengarkan Bapak pengumuman, Pak Surya. Pengumuman, terutama malam ini saya mengucap syukur kepada Ibu Rosalia yang telah memberi kesaksiannya yang luar biasa. Namun setiap kesaksian yang besar itu pasti kita harus mengalami ujian yang besar. Tapi semua itu berguna buat kita semuanya. Teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada di sini semua juga kiranya bisa mempelajari dari kesaksian Bu Rosalio, mendengar YouTube-nya diulang lagi agar semua yang kita dengar itu semakin meneguhkan iman kita, agar kita kepercayaan tidak hilang, tidak hanya di mulut bibir saja, tetapi di dalam tindakan kita setiap harinya, agar kita semakin tekun lagi, tekun, jangan pernah lepas, jangan pernah meninggalkan Tuhan, mencari Dia, membaca firman, dan ada di komunitas ini, karena di dalam komunitas ini kita akan saling menopang, akan bisa saling semakin bertumbuh, akan semakin ditubuhkan imannya dan semakin kuat, diselamatkan oleh Tuhan. Mari, untuk minggu depan jangan lupa ajak lagi teman-teman, saudara-saudara, family semua, siapapun ikut di dalam komunitas PDKK, karena banyak akan memberikan kita yang letih lesu, yang nggak kuat menghadapi segala masalah hidup dengan kekuatan sendiri. Kita akan semakin diteguhkan imannya dan semakin mencari Tuhan lebih dalam lagi. Biar kiranya Ibu rasa Tuhan pakai lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Tuhan memberkati Ibu rasa senantiasa. Terima Untuk kasih. pengumuman minggu depan, ya, untuk pengumuman minggu depan, firman akan dibawakan oleh Ibu Endang dari Paroki Santa Clara. Teman-teman jangan lupa ya, berdoa, ajak teman-teman, saudara, famili semua, supaya mereka juga boleh mendengar kesaksian Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan semakin dekat lagi kepada Tuhan. Karena dengan jauh dari Tuhan, hidup kita biasa-biasa saja, bahkan kita akan sering terombang-ambing oleh masalah dan semakin menjauh dari Tuhan. Karena penilaian kita yang seringkali menyalahkan Tuhan dan lain-lainnya. Terima kasih. Terakhir, lagu terakhir dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Surya untuk pengumumannya. Terima kasih Bu Rosa untuk firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kesetiaan dari Pastor Fernando yang selalu setia mengikuti Zoom PDKK dan selalu mendukung PDKK Tuasebio. Tuhan memberkati Pastor Fernando dan Ibu Rosalia beserta keluarga Ibu Rosalia. Amin. Dari firman yang kita dapat pada malam hari ini, kita bisa belajar dari Bu Rosa untuk diri kita pribadi masing-masing. Kita harus tetap taat dan setia pada Tuhan Yesus di tengah masalah yang kita hadapi, dan kita pun juga harus mempunyai harapan, yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa berserta kita. Selagi kita dikasih kesempatan untuk selalu taat dan setia, untuk selalu melayani Tuhan, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita tidak tahu sampai kapan masa kita di dunia. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, selagi kita boleh bermanfaat buat orang lain, boleh kita gunakan, boleh kita jadi berkat untuk orang lain. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam, kita berjumpa kembali Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Bu Rosalia. Pastor Fernando. Terima kasih Pak Surya dan semua teman-teman. Jaga kesehatan. Bu Rosalia. Jaga kesehatan. Bu Rita. Kasih Pastor. Pastor Fer. Luar biasa mendampingi senang. Ibu Wiwi, Bu Vera. Ibu Wiwi, Pak Willy, terima Saya kasih. pamit ya. Ya, makasih Bu. God bless you. Makasih Bu. Tuhan berkati. Terima kasih. Aku percaya